Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisusylawati dengan NPM E1935223469 dari kelas 5B. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Langsung saja pada materi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi dalam ekologi administrasi negara, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, keadaan penduduk. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, sistem ekonomi. Yang keempat, ideologi negara. Dan yang terakhir, sistem politik. Yang pertama yaitu keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor. Di antaranya sebagai berikut. A. Kelahiran. Angka kelahiran juga disebut fertilitas atau natalitas, yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Kemudian ada beberapa faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai berikut. Pertama, pernikahan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan. Selanjutnya, besarnya angka kelahiran kematian bayi, karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua untuk memiliki anak banyak. Dan adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, karena banyak anak menjadi tumpuan harapan orang tua di masa yang akan datang. Kemudian ada beberapa faktor yang menghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, keluarga berencana atau KB. Yang kedua, undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan bagi laki-laki 20 tahun. Yang ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Dan yang terakhir, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai kepada anak yang kedua. Faktor selanjutnya yaitu kematian. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Faktor penyebab kematian diantaranya adalah 1. Sarana kesehatan yang belum memadai. 2. Tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah. 3. Kurangnya gizi makanan sebagai besar penduduk. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Kecelakaan lalu lintas. 6. Peperangan. Dan yang terakhir, bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendali kematian atau penghambat diantara lain: 1. Meningkatnya fasilitas kesehatan. 2. Tingginya tingkat kesehatan masyarakat. 3. Makanan yang cukup bergizi. 4. Lingkungan yang bersih dan teratur. 5. Ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Dan yang terakhir yaitu keadaan negara yang damai. Faktor selanjutnya yaitu migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, berpindah tersebut disebut mobilitas sirkuler. Yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu yang ke-1 ekonomi, yang kedua politik, sosial, agama, kepadatan penduduk, keadaan geografis lain, dan yang terakhir melanjutkan pendidikan, berpetualangan, dan sebagainya. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain, masih dalam satu negara. Migrasi terdiri atas sebagai berikut. Yang ke-1 ada transmigrasi, yang kedua urbanisasi, dan yang ketiga faktor penarik. Migrasi dibedakan menjadi 2, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Ada imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. D. Informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Yang pertama ada sensus penduduk. Sensus penduduk yaitu proses pengumpulan, pengelolaan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu daerah dalam periode jangka waktu yang tidak tertentu. Di Indonesia, kegiatan ini dilakukan dalam periode 10 tahunan. Sensus pertama dilakukan pada tahun 1961. Sensus penduduk yang dilakukan terdiri dari 2 jenis, yaitu ada sensus de jure dan sensus de facto. Yang kedua ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk yaitu pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian.
Dan yang ketiga ada survei penduduk, yaitu pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dalam jumlah penduduk yang mewakili. Survei penduduk dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu survei bertahap tunggal, yang kedua survei terhadap ganda, dan yang terakhir survei bertipe kombinasi. Faktor selanjutnya yaitu kualitas penduduk. Beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 ada pendidikan, yang kedua tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup, dan yang ketiga tingkat pendapatan suatu daerah dilihat dari per kapitanya. Yang keempat, mata pencarian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang kedua yaitu 2 faktor sosial. Struktur sosial atau social structures adalah bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota-anggota himpunannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Kemudian, terdapat 2 faktor pengaruh dalam sistem ekonomi, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang pertama ada pengaruh langsung. Di dalam pengaruh langsung terdapat 3 konsep, yaitu yang ke-1 konsep komoditi, yang kedua konsep kebebasan memilih, yang ketiga konsep kebebasan kontrak. Yang ketiga konsep kebebasan kontrak, yang kedua ada pengaruh tidak langsung. Ekonomi semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa, memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang keempat yaitu ada ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan kebijakan publik. Pada dasarnya tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memilih ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, yang terakhir ada sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang kelima ada sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik atau political scientist memuaskan perhatian pada demokrasi dan totaliteralisme. Ada kesamaan paham antar political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi yang menyerang paham totaliter, tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang demokrasi. Namun perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa atau wajah administrasi negara sebagai policy execution. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.